Kemudian ada juga perkara penting yang ingin kami sampaikan. Terkadang orang datang ke dukun, orang pintar, ya, mereka datang, kemudian dukun akan menitipkan sesuatu kepada mereka. Itulah yang kemudian dinamakan dengan azimat, jimat-jimat. Ya, dia buka warung makan, warungnya tidak laris-laris, warung di sebelah, Masya Allah, belum zuhur sudah habis makanan. Dia sampai malam makanan tersisa. Wah, ini kayaknya saya harus pergi. Saya sudah pernah dengar ada orang di sana yang bisa membuat rumah makan saya laris. Kayaknya saya harus ke sana. Akhirnya dia ke sana, pergi ke dukun. Pulang-pulang dia bawa raja. Ya, dia bawa tulisan-tulisan, kata dukun, gantungkan ini di pintu warungmu. Dia gantung. Besok tidak ada lagi orang makan di warung sebelah, semua datang ke warungnya dia. Lalu dia katakan, wah benar, hebat, sakti itu dukun. Padahal dia tidak tahu syaitan mempermainkan dia supaya dia lebih yakin dengan dukun tersebut. Sangat mudah bagi syaitan untuk membisiki dan mengganggu orang-orang pengunjung di rumah makan sebelah dan membuat orang-orang itu datang ke rumah makannya. Sangat mudah bagi syaitan untuk melakukan itu. Untuk membuat apa? Supaya dia semakin yakin dengan dukun itu. Jadi ada apa-apa dia langsung ke sana. Datang orang lain, ini buktinya warung saya sudah sangat ramai, saya sudah punya banyak keuntungan. Datang ke sana, semua orang akan ke sana. Syaitan akan mempengaruhi dia untuk menyesatkan banyak orang. Jemaah sekalian, ada juga orang yang seorang laki-laki suka sama istri orang lain, na'udzubillahi min dzalik, atau terbalik, seorang perempuan suka kepada suami orang lain, dia tidak bisa dapatkan, akhirnya dia pergi ke dukun. Ini, bawa makanan ini, usahakan kasih makan ke sana. Atau dia berusaha cari foto. Makanya ini juga diantara hal yang berbahaya kalau kita sering posting foto. Ya, saya juga masuk dalam situ. Ya. Orang-orang ganteng seperti saya ini bahaya. Salah. Maksudnya orang-orang ganteng seperti antum sekalian bahaya. Jangan suka gantung-gantung foto di Facebook. Ya, kalau jelek seperti saya mungkin tidak apa-apa. Mungkin orang lihat, lewat, skip, lewat. Ya. Cari yang ganteng, pergi ke dukun, bawa ini yang saya suka. Sudah berapa lama itu dukun tusuk-tusuk di foto itu, ya? Atau dia mantra-mantra, berbahaya jemaah sekalian. Jadi ada orang datang ke dukun, mereka minta-minta sesuatu yang dikatakan jimat, kemudian itu mereka pegang. Di zaman Nabi SAW sudah ada perkara ini. Suatu ketika Nabi SAW melihat seorang laki-laki ada di tangannya gelang dari benang. Gelang dari benang. Maka Nabi SAW heran. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ma hadhihi, apa ini? Untuk apa benang ini? Maka laki-laki ini mengatakan, ini untuk melindungi saya dari penyakit yang melemahkan tangan saya, yang membuat tangan saya lemah. Jadi kalau saya pakai ini kuat. Orang Gorontalo bilang, ini ilmu laki-laki. Ini orang laki-laki yang pegang ini. Pokoknya kalau dia pegang ini, biar pisau ada di depan dia, dia ambil itu pisau, dia bikin seperti batang macis misalnya, bisa dipatah. Ilmu laki-laki. Apa kata Nabi SAW untuk melindungi dari penyakit dan seterusnya? Nabi katakan, inzi'ha, lepaskan dia, putuskan dia, fa innaha la taziduka illa wahnan, karena dia tidak akan bisa menambah kepadamu kecuali kelemahan saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa in mutta wa hiya 'alaika la taflah abadan, atau ma aflahta abadan. Dan jika engkau mati sementara gelang jimat itu masih ada pada dirimu, kamu tidak akan mendapatkan keberuntungan selamanya. Saya ulangi itu mas sekalian. Atau saya akan kembali ke hadis itu. Saya sebutkan riwayat dari Hudzaifah juga. Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi SAW yang mulia, beliau pernah datang menjenguk seorang sahabat beliau atau seseorang yang sedang sakit, dijenguk. Ketika dia dapati ternyata orang ini pakai gelang,
dari benang juga. Jadi di zaman itu gelang dari benang untuk menghilangkan sakit, melindungi dari sakit. Kalau kita sekarang sudah berkembang dari batu. Jemaah sekalian, Hudzaifah datang dan kemudian melihat laki-laki yang sedang sakit ini ada memakai gelang dari benang. Ditanya, ini untuk apa? Dia katakan, minal humma, untuk melindungi diriku dari demam, dari sakit ini, untuk menyembuhkanku. Maka tidak seperti Nabi tadi. Nabi katakan untuk sahabat yang tadi, lepaskan, putuskan. Kalau Hudzaifah, langsung Hudzaifah yang gunting. Langsung Hudzaifah yang gunting. Kemudian Hudzaifah membaca firman Allah SWT. Setelah dia putuskan benang itu, Hudzaifah membaca firman Allah SWT, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah mereka beriman kepada Allah SWT, kebanyakan dari mereka, kecuali mereka juga menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Hudzaifah menganggap bahwa orang yang memakai jimat-jimat itu, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah orang-orang yang termasuk menduakan Allah, menyekutukan Allah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, siapa yang menggantung-gantungkan tamimah, jimat-jimat untuk melindungi dari penyakit ain dan seterusnya, faqad asyraka, maka dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Jemaah yang dimuliakan Allah SWT, kalau dia yakini bahwa jimat itu yang bisa melindungi dia, dia tidak yakini lagi dengan Allah. Dia yakini bahwa jimat itu benar-benar bisa melindungi dia, maka ini syirik akbar, bisa mengeluarkan dia dari Islam. Kalau dia yakini jimat itu hanya sebagai perantara saja, maka itu adalah syirik kecil, dan kedua-duanya dosa besar di sisi Allah SWT. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, kembali ke hadis Nabi SAW tadi. Nabi ketika melihat sahabat ini memakai gelang dari benang, dan dia katakan untuk melindungi tangannya supaya kuat, tidak lemah, maka Nabi SAW mengatakan, inzi'ha fa inna la taziduka illa wahnan. Keluarkan, lepaskan, karena jimat ini tidak akan membuat dan menambah kepada dirimu kecuali kelemahan, lemah iman, kelemahan di hadapan Allah SWT, tidak ada gunanya. Jemaah sekalian, kemudian Nabi sambung, fa innaka law mitta wa hiya 'alaika lan ma aflahta abadan. Seandainya kamu mati, meninggal dunia, sementara jimat itu masih ada dalam dirimu, maka engkau tidak akan beruntung selamanya. Ma aflahta abadan, maka engkau tidak akan beruntung selamanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, man 'allaqa syai'an wukila ilaihi. Siapa yang menggantung-gantungkan sesuatu, Allah akan buat dia bertawakal kepada sesuatu itu. Allah akan buat dia bertawakal kepada jimat itu, dan tidak lagi bertawakal kepada Allah. Padahal di dalam Al-Quran, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah sangat cukup untuknya. Orang yang bertawakal kepada Allah tidak butuh penjagaan dari siapapun. Tahukah kita dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, jemaah sekalian, bagaimana ketika beliau dibakar? Apa yang membuat Allah sampai memerintahkan api menjadi dingin untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim? Disebutkan dalam riwayat hadis Abdullah bin Abbas, dalam riwayat Imam Bukhari. Apa yang Nabi Ibrahim ucapkan? Nabi Ibrahim ucapkan, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ketika kaumnya mengatakan, harrikuhu wansuru alihatakum, bakar Ibrahim dan tolong Tuhan kalian. Tuhan mereka tolong. Nabi Ibrahim hancurkan Tuhan-Tuhan mereka. Maka disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dari hadis Abdullah bin Abbas, bahwa Nabi Ibrahim selalu mengucapkan, hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Allah cukup buatku, dan Allah sebagai sebaik-baik tempat untuk aku bertawakal. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kata Nabi SAW, dengan ucapan itu Allah katakan untuk api yang membakar Nabi Ibrahim, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami katakan, wahai api, jadilah kamu api yang dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Selamat Nabi Ibrahim. Kata para ulama kita, kalau kita punya masalah apapun itu, jangan lupa untuk selalu mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Untuk diri sendiri. Kalau untuk banyak orang, keluarga misalnya, ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah,
itu untuk kita semua, banyak orang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah sangat cukup untuk kita, dan Allah sebaik-baik orang, sebaik-baik zat untuk kita bertawakal kepadanya. Maka jemaah sekalian, siapa yang masih menggantung-gantungkan jimat atau percaya dengan sesuatu jimat, bisa mendatangkan ini, bisa melindungi ini, bisa melindungi saya dari ini, bisa memudahkan rezeki saya, menggantung-gantungkan di dalam tokonya, di dalam warungnya, untuk menjaga rumahnya dan sebagainya, sesungguhnya itu hanya akan menambah dosa buat kita, hanya akan menambah kelemahan di hadapan Allah SWT. Dan kalau kita meninggal sementara itu masih kita yakini, kita tidak akan beruntung selamanya. Oleh sebab itu, di majelis ini saya sampaikan dari lubuk hati yang paling dalam, jika ada jamaah yang hadir pada saat ini yang masih punya barang-barang seperti itu, jimat-jimat seperti itu, kalau malu angkat tangan, nanti datang 4 mata, berikan barang itu dan kita bakar sama-sama. Berikan jemaah sekalian, berlepas diri dari itu. Berlepas diri dari itu. Allah zat yang maha kuat yang akan menjaga kita, bukan barang itu. Dan kalau kita tidak yakin, atau kita takut, atau tidak enak, malu mau sampaikan, maka sampai di rumah, ambil barang itu dengan penuh keyakinan kepada Allah, ambil bensin atau minyak tanah, kemudian baca ayat Al-Kursi, baca Qul Huwallahu Ahad, baca Qul A'udzu Birabbil Falaq, sambil bakar jimat itu. Tidak ada fungsinya untuk kita. Kita hanya punya Allah Subhanahu wa taala. Bakar jemaah sekalian. Untuk apa? Nabi SAW melalui lisan beliau yang tidak berucap kecuali dengan wahyu, beliau telah sampaikan kepada sahabat yang pernah didapati jimat seperti ini. Nabi telah sampaikan, fa in mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Kalau kamu meninggal sementara jimat itu masih ada padamu, kamu tidak akan mendapatkan keberuntungan selamanya. Nabi ikuti dengan kata abadan, selamanya. Tidak akan beruntung di akhirat. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT. Dan kita mungkin sudah banyak melihat orang yang punya ilmu-ilmu seperti itu, ketika dia mau meninggal saja sudah siksa, apalagi di akhirat. Baru mau meninggal saja sudah siksa, apalagi di akhirat. Maka lepaskan jemaah sekalian, lepaskan, dan bertawakal kepada Allah. Dan ingat, ini juga perlu diingat, siapa yang sudah berazam, bertekad untuk melepaskan jimatnya, dilepaskan, segala keyakinannya dilepaskan, jimatnya, maka ingat, Allah akan uji kejujurannya. Allah akan uji, Allah akan datangkan ujian, musibah, atau mungkin syaitan juga akan mengganggu dia untuk menguji. Apakah dia, aduh kenapa saya sudah bakar itu, kenapa saya itu akan diuji jemaah sekalian. Ketika ujian itu datang, kuatkan lagi, hasbi Allah wa ni'mal wakil, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah sebagai tempat aku bersandar, dan Allah sebaik-baik tempat untuk aku bersandar. Hanya kepada Allah orang-orang beriman itu bertawakal, bersandar diri. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah sangat cukup. Kita tidak butuh apa-apa lagi kalau Allah SWT senantiasa bersama dengan kita.